penyambutan ataupun dari mahasiswa baru yang pada tahun ajaran baru seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi oleh PP, bagaimana PMKRI sekreatif mungkin melaksanakan pengkaderan dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Untuk kita membahas ini lebih lanjut lagi, mungkin bisa kita mulai dari sebagai pemantiknya diminta kesediaannya kepada PPK kita, PPK pusat, yaitu Pak Indelbertus Bolitobing. Dipersilahkan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore. Selamat sore. Yang terhormat Pak Restu, Pak Komda, Pak Alex, dan Ibu Moderator, dan teman-teman PMKRI se-Bangsal yang telah menyelenggarakan diskusi virtual pada sore hari ini terkait dengan kegiatan tema tadi yang disampaikan oleh teman-teman sekalian dan kaderisasi di tengah pandemi. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman se-Sumbangsel yang memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini secara virtual, supaya kita bisa berdiskusi secara bersama terkait dengan kondisi kaderisasi kita di PMKRI di tengah pandemi COVID hari ini. Sejak kemarin munculnya pandemi COVID ini, kita semua, tidak hanya di PMKRI, semua stakeholder merasa bahwa ini COVID menjadi penghalang untuk aktivitas kita yang normal sebelumnya. Dengan kondisi ini, kita sulit untuk bergerak, karena virus pandemi COVID ini bergerak secara cepat. Di Indonesia hari ini kita sudah ketahui terkait dengan grafik penyebaran COVID hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga ini perlu kita waspadai secara bersama, dan ini juga menjadi kendala bagi kita di PMKRI, khususnya pada kaderisasi di tingkat cabang masing-masing. Dengan COVID ini, hampir seluruh cabang tidak menyelenggarakan proses kaderisasi itu sendiri, karena ada pembatasan-pembatasan yang kemudian ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembatasan secara keseluruhan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Dan baru kemarin kita sudah dilonggarkan dengan kebiasaan baru dari kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga sudah agak longgar, kita bisa berkumpul dan masih dalam proses tahapan untuk protokol kesehatan itu sendiri. Dengan COVID ini, terkait dengan pembinaan kita, pembinaan secara formal dari MPAB, MABIM sampai dengan LKK. Hari ini teman-teman mulai kemarin sejak kami dilantik, baru beberapa teman-teman cabang yang kemudian menyelenggarakan kegiatan pembinaan formal. MPAB sama MABIM, dan juga LKK di teman-teman Papua. Memang kita belum punya aturan tersendiri terkait dengan hal teknis terkait dengan pembinaan di PMKRI itu sendiri dengan adanya pandemi COVID ini. Maka kemarin dengan teman-teman Surabaya, dan juga terkait dengan materi hari ini, bahwa mau tidak mau pada pelaksanaan pendidikan formal di tingkat cabang itu kita melalui virtual,
karena pandemi COVID ini dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah soal bagaimana pembatasan orang untuk berkumpul dan lain sebagainya untuk memutuskan mata rantai supaya tidak ada klaster baru penyebaran pandemi COVID. Memang kaderisasi online ini dengan COVID ini mau tidak mau kita kembali ke online untuk pelaksanaan pembinaan. MPAB, MABIM, dan juga LKK. Tetapi saya melihatnya soal efektivitas pelaksanaan kegiatan dan juga proses kaderisasi itu sendiri. Kalau di MPAB, kita omong soal internalisasi nilai, transformasi pengetahuan, soal nilai-nilai PMKRI itu sendiri kepada teman-teman anggota baru yang kemudian bergabung di PMKRI itu sendiri. Kalau kita ada dua hal, melaksanakan secara online atau dengan ini tatap muka secara langsung. Ini ada plus minusnya terkait dengan pelaksanaan kaderisasi di tengah COVID kalau melalui daring itu sendiri. Kalau melalui daring secara online yang kemudian nanti teman-teman lakukan, saya berpikirnya bahwa bagaimana transfer pengetahuan kepada teman-teman semua peserta baru di tingkat cabang soal nilai PMKRI itu sendiri dan bagaimana kita memperkenalkan PMKRI kepada teman-teman peserta baru. Apakah ini nanti sampai atau tidak transfer pengetahuan melalui online ini kepada teman-teman? Karena kita melihat bahwa kalau di tatap muka itu banyak orang yang kemudian belum memahami secara utuh teman-teman peserta baru terkait dengan nilai-nilai PMKRI itu sendiri dan apa itu PMKRI itu sendiri. Sehingga ini menjadi tantangan kita ketika pelaksanaan pembinaan di MPAB soal internalisasi nilai-nilai ini ke teman-teman baru yang melalui online. Ini juga menjadi kendala. Kalau melalui online, apakah apa yang kemudian narasumber atau para senior sampaikan soal nilai-nilai PMKRI itu sampai tidak kepada teman-teman peserta baru? Itu yang menjadi kendala buat kita. Jangan sampai pembinaan atau kaderisasi secara online ini menghasilkan teman-teman anggota baru yang kemudian setengah saja memahami soal PMKRI itu sendiri. Dan bagaimana teman-teman punya peran penting. Kalaupun teman-teman di tingkat cabang melakukan kaderisasi secara online di MPAB, MABIM, teman-teman punya peran penting, terkhususnya teman-teman presidium dan juga steering. Itu membentuk kelompok baru lagi buat teman-teman untuk mendampingi secara khusus. Sehingga setelah pembinaan secara online atau dalam hal ini MABIM, selesai MABIM teman-teman bisa pendampingan secara khusus kepada teman-teman, dibagi secara kelompok, teman-teman masuk lagi untuk menyampaikan, memberikan gambaran apa itu PMKRI, nilai-nilai PMKRI itu sendiri kepada teman-teman yang lain yang baru bergabung. Pendampingan secara khusus buat teman-teman semua, sehingga apa yang kemudian nanti kita sampaikan soal nilai-nilai PMKRI itu sendiri tersampaikan kepada teman-teman sekalian. Karena ini kalau menjadi kendala, kalau ketika daring, kita melakukan secara daring, selesai MPAB, kita tidak mendampingi teman-teman yang baru. Itu akan menjadi kewalahan buat teman-teman sekalian, bagi juga peserta baru. Pemahaman terhadap nilai-nilai PMKRI, memahami sejauh mana PMKRI itu sendiri, nanti agak setengah-setengah. Sehingga perlu ada pendampingan dari teman-teman sekalian di tingkat cabang kepada teman-teman peserta baru. Dan juga sampai pada tahapan MABIM. Kemarin saya sampaikan kedua terkait dengan semacam bikin protap buat teman-teman cabang untuk pelaksanaan secara tatap muka. Karena penyebaran
COVID di setiap provinsi berbeda. Bagaimana teman-teman melaksanakan itu secara tatap muka, tetapi pesertanya dibatasi. Nanti dibikin secara gelombang 1 atau 2, kalau teman-teman di tingkat cabang, anggotanya banyak yang masuk untuk mengikuti MPAB atau MABIM. Sehingga bisa dibatasi atau bisa dibikin per tahap dalam pelaksanaan pembinaan, terkhusus di MPAB atau MABIM. Sehingga jangan terjadi kerumunan massal itu sendiri. Dibikin per tahap dalam pelaksanaan pembinaan itu sendiri, nanti teman-teman bikin pendampingan secara kelompok lagi di teman-teman peserta untuk terus sampaikan, memberikan dampingan terkait dengan internalisasi nilai-nilai PMKRI itu sendiri. Dan hari ini kita omong soal relevansi kaderisasi hari ini. Sejak kemarin di Bandung omong soal transformasi organisasi. Bahwa perkembangan itu kita yang kemudian mengikuti perkembangan. Bukan perkembangan yang kemudian mengikuti kita sendiri. Hari ini terjawab bahwa mau tidak mau, dan COVID ini kita semua kembali kepada digitalisasi, ke online semua, dengan teknologi. Karena kita dibatasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan penyebaran COVID ini, sehingga mau tidak mau hari ini kita melalui online untuk pelaksanaan kaderisasi. Kita juga harus bergerak. Dengan pandemi ini, jangan sampai mematikan langkah kita sebagai kader PMKRI, terkhususnya teman-teman di tingkat cabang, dalam melaksanakan proses kaderisasi itu sendiri. Ini kita bergerak, kita berdiri di tempat atau kita bergerak maju dengan hal-hal yang baru yang kemudian kita laksanakan di tingkat cabang terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan atau strategi lain yang kemudian kita bikin sehingga kaderisasi di tingkat cabang itu jangan mati. Kita belum tahu pandemi COVID ini sampai kapan. Kalau kita menunggu sampai selesai pandemi, kalau sampai 2-3 tahun kita menunggu pandemi ini selesai baru kita melaksanakan kaderisasi, 2-3 tahun itu kita mati tanpa kaderisasi di PMKRI. Sehingga itu perlu kita jaga secara bersama, baik teman-teman di tingkat cabang, kita pikirkan secara bersama terkait dengan pelaksanaan kaderisasi di tingkat cabang. Tadi saya sudah sampaikan, memang ada plus minus yang kita hari ini kita berhadapan dengan media daring untuk pelaksanaan kaderisasi. Plus minusnya yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana transfer pengetahuan soal nilai-nilai PMKRI itu sampai tidak kepada teman-teman peserta baru. Kalau kita melaksanakan secara daring. Jangan sampai teman-teman peserta baru hanya setengah memahami soal nilai-nilai PMKRI dan PMKRI itu sendiri. Dan juga tadi dengan proses tatap muka tadi, saya juga tidak tahu penyebaran COVID di teman-teman Subangsar. Dan memang ada kelonggaran buat teman-teman bisa melaksanakan kegiatan sejauh kita mengikuti protokol kesehatan. Saya pikir bisa dilaksanakan secara baik. Yang terpenting bahwa teman-teman di cabang itu bikin hal-hal langkah-langkah konkret terkait dengan proses pelaksanaan di tingkat cabang masing-masing. Supaya jangan ada kerumunan massal tadi yang sudah saya sampaikan tadi soal bagaimana pelaksanaan MPAB, MABIM itu dibikin secara bertahap. Supaya tidak menimbulkan klaster-klaster baru atau nanti sementara berjalan kegiatan Pol PP atau pemerintah untuk bubarkan proses kegiatan kita itu sendiri. Bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan supaya jangan terjadi penyebaran COVID itu sendiri. Supaya teman-teman di cabang bisa melaksanakan itu. Kita sebentar nanti ada Barastu bisa menyampaikan kepada kita semua
Karena di sini kita tidak ada pelaksanaan teknis terkait dengan situasi dan kondisi darurat COVID hari ini untuk pelaksanaan proses kaderisasi di tingkat cabang di PMKRI. Sehingga tadi yang saya sampaikan itu langkah-langkah saja yang kemudian bisa kita bikin, kita laksanakan untuk pembinaan secara formal di tingkat cabang masing-masing, supaya di tengah pandemi ini kita tidak mati terkait dengan proses kaderisasi di tingkat cabang masing-masing. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan, kurang dan lebih sebentar di proses diskusi, dan juga nanti ada Pak Restu bisa kasih kita gambaran secara persat terkait dengan proses kaderisasi di tengah pandemi COVID ini. Mungkin itu, Ibu Moderator, saya kembalikan sebentar, ada ini baru didiskusikan sebentar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada PPK Pusat yang telah menyampaikan langkah-langkah strategis yang mungkin bisa diambil setiap cabang untuk pelaksanaan pengkaderan di tahun ajaran baru saat ini. Mungkin selanjutnya kita ke Komisaris Daerah, yaitu Pak Alexander Silaban, yang mungkin cukup memahami bagaimana kondisi cabang yang ada di Sumbaksel. Kepada Pak Alex, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebelum saya coba menyampaikan beberapa hal, sambut salam pergi perjuangan dari saya, Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Restu, Senior PMKRI, mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat periode 2002-2004, Pak PPK Pengurus Pusat, teman-teman Ketua PMKRI Sesumbaksel, ada Bang Surya, ada Bang Gita, Martin, dan Indra. Dan juga saya lihat tadi ada Ketua Siantar dan teman-teman dari cabang Lintang kalau nggak salah. Berkenaan dengan diskusi kita sore hari ini, pertama sekali saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman DPC, terkhusus teman-teman PPK Sesumbaksel yang cukup progresif hari ini di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman dengan semangat yang luar biasa bisa melaksanakan diskusi dengan kekompakan teman-teman. Saya tidak banyak berbicara soal metode pendidikan, mungkin saya bicara soal keadaan Sumbaksel saja, karena nanti mungkin akan lebih jelas dipaparkan soal metode PMKRI secara keseluruhan terkhusus Sumbaksel oleh Mbak Restu. Soal Sumbaksel ya, hari ini teman-teman bicara COVID-19, semua cabang hari ini saya pikir mengalami masalah soal kaderisasi. Di PMKRI Sumbaksel secara terkhusus, PMKRI Sumbaksel ini mempunyai ciri khas ya. Ada ciri khas yang luar biasa yang berbeda-beda di setiap cabang. Mungkin bicara soal sederhananya mungkin teman-teman Lampung dengan kelembutan hatinya, teman-teman Palembang dengan kelembutan hatinya, dengan Jambi dan Bengkulu dengan dengan kesangarannya begitu, terkenal dengan perempuannya yang strong, kuat, ngangkat galon dan segala macamnya. Inilah ciri khas dari PMKRI Sumbaksel secara terkhusus begitu. Hal-hal yang mungkin bisa kemudian bisa terus dilestarikan. Lalu hari ini secara COVID-19 saya ingin coba menyampaikan bahwa COVID-19 itu kan zaman ya. Maksud saya dia bukan sumber masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika COVID-19 datang, lalu kita kemudian kebingungan untuk kemudian mencari alternatif lain bicara dalam ruang gerak organisasi. Dari zaman ke zaman, mulai dari zaman Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, dan era milenial, bahkan hari ini era new normal, kupikir PMKRI pernah memasuki masa-masa itu semua begitu.
Dan kita tetap survive. Hari ini sejarah sudah membuktikan bahwa PMKRI masih tetap ada hari ini. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan PMKRI hari ini, terkhusus di PMKRI Sumbaksel? Sebelum jauh bicara soal kaderisasi, saya pengen masuk pada kondisi Sumbaksel hari ini. Hari ini, di Sumbaksel itu, kupikir PMKRI-nya itu bergerak di garis normal menurun ke bawah begitu. Tidak juga wah, tidak juga redup begitu. Kita masih berdiri di garis normal. Pada saat kunjungan saya kemarin di bulan 8, saya sudah sampaikan di teman-teman pada saat kunjungan dan ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman bahwa kita ini kekurangannya di situ sekarang. Tidak terlalu bergerak keluar, tidak juga bergerak ke dalam begitu. Kita masih stagnan berpikir hari ini kita mau ngapain. Lalu yang menjadi masalah hari ini, kita juga terbelenggu dan mentok pada aturan-aturan yang kupikir hari ini terlalu kaku pada organisasi. Saya pengen nyarankan kepada teman-teman ketua-ketua Sumbaksel bahwa senior kita mengatakan, dan mungkin bisa juga kita aminkan bersama, bahwa aturan itu dibuat untuk mempermudah arah ruang gerak organisasi, terkhusus perhimpunan kita, bukan kemudian mengekang atau mengikat kita lalu kemudian tidak bisa bergerak bebas. Hari ini PMKRI di tengah COVID-19 harus kemudian bisa menggunakan aturan-aturan yang ada untuk mempermudah ruang gerak organisasi. Contohnya apa? Contohnya saja seperti RWAC. Hari ini kan kita sangat kebingungan. Kita masih terpaku pada kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan yang kupikir masih belum tidak bisa kita pakai hari ini begitu. Dan saya bersyukur ketika diskusi dengan teman-teman PMKRI Jambi bahwa RWAC virtual itu bisa dilaksanakan dan puji Tuhan bisa terpilih ketua baru menggunakan RWAC virtual. Nah, ini salah satu momentum yang harusnya kita bisa gunakan di teman-teman Sumbaksel secara keseluruhan begitu. Lalu berbicara soal kaderisasi, soal MPAB Mabim hari ini kan kita mentok. Kalaupun kita mau memaksakan hari ini kaderisasi mau digunakan secara virtual, kendala kita bahwa mahasiswa yang mau kita jangkau juga tidak ada. Nah, karena terkhusus di Sumbaksel yang saya ketahui bahwa kalau kampus itu baru kemudian bisa digunakan secara offline itu baru bulan 11 kalau tidak salah. Artinya kan ini juga jadi dilema untuk kita semua. Bagaimana kita mau merekrut anggota sedangkan orang yang mau kita tuju itu tidak ada, karena target di PMKRI Sumbaksel ini kan mungkin berbeda di PMKRI Sabang lain. PMKRI Sabang lain mungkin menggunakan metode pengkaderannya itu adalah mereka-mereka yang kemudian sudah aktif di kampus, sudah masuk organisasi di kampus. Tapi di PMKRI Sumbaksel ini rata-rata kaderisasinya itu merekrut orang-orang yang masih baru masuk universitas. Nah, ini kan juga jadi dilema untuk kita. Tapi bagi saya soal MPAB tidak juga menjadi masalah. Kalau dulu kita masih menggunakan metode merekrut orang-orang baru, kenapa kita coba gunakan gaya-gaya teman-teman di Jawa begitu? Yang pernah saya coba diskusikan teman-teman Jakpus itu kan merekrut kader-kadernya itu yang sudah aktif di kampus, yang sudah masuk di kampus, yang sudah aktif di organisasi kampus atau organisasi lain. Nah, ini kan bisa jadi momentum kita untuk coba menggunakan gaya yang baru begitu. Bagaimana kita hari ini merekrut orang-orang yang mungkin semester 3, semester 5 supaya juga lebih paham juga bagaimana kita nanti memasukkan nilai-nilai PMKRI. Lalu berkenaan dengan pendidikan hari ini, menurut saya pendidikan formal itu hanya sebagai jembatan begitu. Kalau kita bicara soal MPAB Mabim LKK, bagi saya di Sumbaksel ini bahwa pendidikan formal yang 3 itu hanya pendidikan yang kita gunakan sebagai jembatan untuk menyahkan mereka bahwa mereka sudah anggota muda, anggota biasa, lalu sudah ikut pendidikan ketiga. Yang paling penting, basis pendidikan kita yang harus kita tonjolkan hari ini adalah pendidikan informal dan formal. Bagaimana kemudian kita merangkul setiap anggota, mengumpulkan setiap anggota, mengkader mereka, mendoktrin mereka, bagaimana nilai-nilai PMKRI. Karena ketika kita menggunakan sarana pendidikan formal sebagai sarana utama untuk memberikan ilmu kepada kader-kader, saya pikir agak sedikit kurang karena MPAB Mabim itu kan terbatas waktunya. Tapi pendidikan informal dan non formal di sekretariat, di tongkrongan-tongkrongan kopi dan di kos-kosan, kupikir adalah sarana paling baik hari ini untuk kemudian memflorkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari
MPAB MAPIM. Kupikir Sumbaksel hari ini di tangan teman-teman DPC kemudian coba mendiskusikan ini bagaimana kemudian melaksanakan pendidikan lebih banyak di pendidikan non formal dan informal, sembari merumuskan permasalahan-permasalahan yang lain. Dan satu lagi sebelum saya coba akhir nanti ini bicara soal nilai kader ya. Artinya hari ini kita ingin memaksa setiap anggota aktif ber-PMKRI, memahami semua nilai-nilai PMKRI. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini teman-teman, terkhusus di teman-teman DPC, karena saya cukup tahu bagaimana permasalahan teman-teman DPC hari ini, bagaimana internalisasi kader, nilai pada kader terkhusus pada PHC dan DPC hari ini sangat kurang. Bagaimana kita kemudian memaksakan setiap orang hari ini yang masuk PMKRI untuk memahami nilai-nilai PMKRI, padahal kita sendiri yang menjadi pengurus, yang menjadi pemangku perhimpunan, pelaksana perhimpunan, juga masih kurang memahami nilai-nilai atau kurang menginternalisasi kehidupan kita soal PMKRI. Ini kan menjadi permasalahan untuk kita semua. Bagaimana kita paksa anggota biasa hari ini untuk tahu PMKRI, untuk mengerti PMKRI, sedangkan kita yang menjadi DPC, yang menjadi PHC, yang menjadi ketua, kurang memahami PMKRI secara sendiri, kurang mengorbankan diri kita soal nilai-nilai PMKRI sendiri. Bagi saya PMKRI itu bicara soal pengorbanan saja sebenarnya, bicara soal bagaimana kita memberikan hati yang sebesar-besarnya. Kita masih jauh lah bicara soal keberpihakan, karena hari ini Pemkri Sumbaksel masih fokus bicara soal internalisasi anggota. Mungkin itu saja, nanti akan lebih diflorkan, akan lebih dijelaskan lagi oleh Mbak Restu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan semoga ini bisa menjadi momentum untuk kita sama-sama memperbaiki cabang kita masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada komisaris daerah yang telah menjelaskan bagaimana kondisi Sumbaksel, baik sistem kaderisasinya, nilai-nilai penanaman nilai-nilai PMKRI di setiap cabang. Mungkin kita sebagai orang yang cukup berpengalaman di PMKRI, mungkin kita juga sangat membutuhkan pandangan dan juga pandangan dari Kak Restu Hapsari yang memang sudah menjadi ketua presidium pusat di tahun 2002 dan mungkin bisa menjelaskan bagaimana kondisi yang saat itu dan relevansinya dengan kondisi yang saat ini. Begitupun dengan sistem kaderisasi itu, dipersilakan Kak. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih moderator Maria ya. Saya mencoba saja begini ya, mulai dari awal itu kan ketika kita berada pada situasi yang berubah, maka ya menurut saya PMKRI harus ikut dalam arus perubahan itu gitu. Karena kalau tidak berubah, hanya akan tetap melakukan pendekatan ataupun apa yang selama ini dikerjakan, pasti juga tidak akan sesuai dengan situasinya. Nah, jadi menurut saya memang akhirnya pada situasi apapun, menurut saya PMKRI sebagai organisasi yang dinamikanya juga terus berjalan, saya rasa memang harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, di luar pandemi COVID pun saya rasa juga metode ataupun juga kurikulum atau silabus yang selama ini sudah teman-teman miliki juga tentu juga harus semakin tahun disesuaikan juga dengan gerakan atau perubahan yang ada. Nah, apalagi sekarang dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Komda, oleh Pak Ketua dan juga sebelumnya oleh Ketua PP, saya rasa itu sudah betul ya. Artinya memang mau tidak mau kita memang harus mengikuti perubahan yang ada. Nah, jadi itu yang pertama. Perubahan mindset, kemudian berani melakukan terobosan, kemudian juga mempertimbangkan situasi. Saya rasa itu yang penting yang bisa untuk teman-teman lakukan. Nah, kemudian terkait juga dengan
kaderisasi yang sehubungan dengan kurikulum, saya rasa ketika kemudian situasinya adalah masuk dalam situasi pandemi COVID, tadi sudah dijelaskan dengan bagus sekali oleh Komda ya, dan juga sebelumnya, bahwa memang harus ada penyesuaian-penyesuaian tertentu gitu. Nah, yang perlu saya kasih catatan adalah misalnya begini, kita ini di dalam setiap materi-materi kaderisasi kita, ini kan selalu yang paling penting atau yang paling utama itu adalah materi-materi yang menyangkut 3 benang merah PMKRI. Soal intelektualitasnya harus ada, lalu soal fraternitasnya harus ada, lalu soal kristianitasnya harus ada. Kemudian itu di breakdown lagi, diperluas menjadi menurut saya kira-kira ada sekitar 4 hal yang penting atau urgent untuk selalu ada di setiap kaderisasi kita. Mau dalam posisi daring, mau dalam posisi yang tidak daring pun menurut saya itu harus ada. Yang pertama adalah soal ke-PMKRI-an, ya. Jadi mulai dari MPAB-nya ya teman-teman harus ada pengenalan tentang PMKRI itu apa. Bahkan sampai di Mabim pun juga tetap harus ada pengenalan PMKRI itu apa. Tapi levelnya kan sudah lebih lagi gitu ya. Level di MPAB beda, level di Mabim beda. Nanti pas LKK itu juga tetap masih harus ada materi ke PMKRI-an. Tapi levelnya sudah level yang lebih advance lagi. Dan seterusnya sampai ke misalnya KSN dan seterusnya. Jadi itu yang pertama tentang ke-PMKRI-an, materi ke-PMKRI-an. Kemudian yang kedua, karena kita juga selalu soal Kristianitas juga harus ada, tentu itu tidak akan lepas dari spiritualitas sebagai pengikut Kristus. Jadi saya rasa spiritualitas ini juga harus selalu ada di setiap level kaderisasi kita, mulai dari MPAB, Mabim, LKK, dan seterusnya. Cuma levelingnya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, itu gerakan kemasyarakatan. Karena itu yang menjadi brand dari PMKRI ya. Jadi ketika gerakan kemasyarakatannya cukup bisa kita lihat, cukup menonjol, maka biasanya publik akan bisa melihat, oh PMKRI lagi bagus, oh PMKRI tidak diam saja, oh PMKRI terlibat dengan kemasyarakatan, oh PMKRI selalu ikut serta dalam setiap gerak dinamika kemasyarakatan yang ada. Nah, maka kemasyarakatan atau gerakan kemasyarakatan itu juga harus selalu ada di dalam materi kaderisasi kita. Kemudian yang terakhir, menurut saya ini juga salah satu dari 3 benang merah kita, itu adalah soal intelektualitas. Nah, apakah bentuknya nanti itu penugasan, ataukah misalnya juga bisa menjadi salah satu dari sesi-sesi yang ada, itu adalah soal misalnya bagaimana teman-teman memberikan bacaan wajib kepada peserta. Bacaan wajib di MPAB pasti berbeda dengan bacaan wajib di Mabim. Berbeda juga dengan bacaan wajib di LKK. Nah, itu menurut saya salah satu dari buku-buku yang menjadi bacaan wajib itu kemudian bisa menjadi sesi-sesi yang ada diperdalam lagi di dalam apakah itu via daring ataukah juga tidak via daring, penugasan misalnya. Itu silahkan. Nah, menurut saya itu tadi ya, ada 4 materi utama yang mau tidak mau menurut saya ini penting sekali untuk selalu ada di setiap jenjang kaderisasi kita. Saya ulang, ada ke-PMKRI-an, ada spiritualitas Kristus atau Kristen, ada atau Katolik ya, spiritualitas Katolik sebagai pengikut Kristus, atau juga kemudian gerakan kemasyarakatan dan juga intelektualitas. Saya rasa 4 hal ini yang tidak boleh tidak selalu harus ada di setiap jenjang kaderisasi kita. Kemudian teman-teman ketika kita masuk di proses, jadi misalnya yang bisa kita kerjakan melalui daring,
menurut saya nggak ada masalah kita mau pakai daring atau tidak daring, tapi tadi pertimbangannya adalah ketika situasinya adalah situasi pandemi COVID, maka ya protokol kesehatannya yang harus diutamakan gitu ya. Nah, maka misalnya kita melakukan karena alasan tidak bisa mengumpulkan teman-teman lebih dari misalnya 10 orang, 15 orang, udah nggak boleh lagi, ya berarti mau tidak mau harus pakai metode daring gitu kan. Nah, metode daring ini kemudian bisa disusuli berikutnya dengan mentoring gitu ya. Jadi pendampingan, tadi juga sudah disebutkan oleh yang berbicara sebelumnya, itu ada mentoring atau pendampingan, itu lebih untuk melanjutkan proses sebelumnya yang tadi 4 materi utama tadi, kemudian harus diisi juga, dilanjutkan dengan proses pendampingan. Nah, karena situasinya adalah situasi pandemi COVID, maka teman-teman silakan dibahas bersama-sama dalam kepanitiaan teman-teman itu ya, pendampingannya mau seperti apa. Saya menawarkan misalnya, yang paling efektif pendampingan itu adalah satu orang mendampingi satu orang, itu pasti paling efektif gitu. Jadi dulu kita kenal namanya ya mungkin kakak, sebagai kakak ya, kakak adik gitu ya, kakak angkatan gitu kan. Jadi satu orang mendampingi satu. Kalau satu orang bisa mendampingi 2 juga boleh, satu orang mendampingi 3 juga boleh, tapi pendampingannya kan one by one gitu ya. Dan itu menurut saya cukup efektif. Karena dengan pendampingan one by one itu, teman-teman pasti akan mempunyai kedekatan yang lebih daripada sekedar bertemu beramai-ramai lebih dari 3 atau 5 orang. Itu visitasi bisa dilakukan, apakah si pendampingnya kemudian datang ke rumah si yang adiknya yang didampingi, ataukah dipanggil ke marga, satu orang lalu wawancara, ngobrol, kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya lebih ke mentoring. Itu bisa dikerjakan. Alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua itu adalah grouping ya. Jadi yang diperbolehkan dalam masa pandemi COVID itu ya 3 sampai 5 orang masih boleh. Tentu dengan tetap memakai masker, tentu dengan tetap menjaga jarak. Ya silakan dipanggil ke marga 5 orang misalnya paling banyak, kemudian ada materi-materi khusus yang diberikan pada saat grouping tersebut dilakukan. Saya rasa itu juga sangat efektif ya, karena tidak terlalu banyak orang. Itu yang kedua. Kemudian kalau teman-teman masih memungkinkan lagi penugasan personal. Penugasan personal. Jadi misalnya tadi soal 4 materi utama, KPM Krian, teman-teman tentukan ada tugas khusus misalnya personal, apa yang perlu dikerjakan oleh satu persatu gitu ya. Kemudian soal spiritualitas juga, lalu soal gerakan kemasyarakatan juga, dan soal intelektualitas tadi yang soal bacaan-bacaan, buku-buku bacaan itu misalnya diberikan saja penugasan resume atau analisa terhadap satu buku misalnya dalam 1 minggu misalnya. Nanti minggu depannya lagi 1 buku lagi, minggu depannya lagi 1 buku lagi. Saya yakin kalau teman-teman bisa begitu, intelektualitas teman-teman juga terasah dengan sangat baik gitu. Ini sekaligus juga memperdalam pemahaman teman-teman terhadap pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya wajib. Makanya kenapa kita sebut bacaan wajib. Itu untuk memaksa teman-teman juga, memaksa peserta pelatihan juga untuk benar-benar membaca buku. Karena kalau nggak ada penugasan, saya yakin teman-teman nggak akan baca dengan sangat intens gitu ya. Nah, saya rasa beberapa pendekatan seperti ini sangat mungkin dilakukan. Nah, yang mungkin menjadi catatan dari pengurus pusat atau ya yang boleh mengeluarkan aturan atau apa terkait dengan perubahan ini kan
tentunya pengurus pusat ya. Kalau memang diperlukan, ya kenapa enggak misalnya pengurus pusat mengeluarkan surat edaran dari pengurus pusat kepada semua daerah, DPC, PMKRI untuk bahwa perubahan metode, perubahan materi, perubahan ini boleh dikerjakan gitu. Sehingga teman-teman juga tidak merasa ragu-ragu atau takut-takut lagi bahwa oh ini nanti dianggap melanggar apa gitu ya. Artinya teman-teman pengurus pusat juga mesti memberikan kepastian dari sisi legalitas bahwa oke, ini bisa dikerjakan gitu. Menurut saya itu nanti yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh si Pak Beni ya sebagai ketua presidium PMKRI nanti di MPA berikutnya, bahwa memang pernah dikeluarkan surat edaran dalam rangka kaderisasi karena memang ada perubahan situasi karena ada pandemi COVID-19. Nah, saya rasa yang begitu-begitu ini menjadi problem yang harusnya bisa segera ada solusinya gitu. Jadi tidak perlu lagi menjadi kendala gitu ya, karena buat saya ini kita harus butuh cepat gitu. Nggak bisa nunggu-nunggu, karena kan kaderisasi harus tetap jalan, organisasi harus tetap jalan, apapun situasinya. Justru ketika kita bisa survive, kita justru bisa lebih melaju dengan cepat dalam situasi yang seperti ini, ya justru kita bisa membuktikan bahwa PMKRI dalam segala situasi kita masih bisa membuktikan kita eksis gitu. Itu saya rasa beberapa pengantar saya ya untuk soal kaderisasi ini. Yang lainnya teman-teman, sebelum nanti kita mungkin lebih banyak dialog juga, saya rasa sebenarnya ini menjadi persoalan klasik ya, persoalan klasik dari waktu ke waktu. Bagaimana yang namanya kurikulum, yang namanya silabus, yang namanya metode, artinya memang menjadi bagian dari proses pembelajaran, proses kaderisasi di PMKRI, ini bisa terus diupdate gitu. Nah, kalau saya sih menyarankan selalu setiap kali MPA pasti harus ada update terhadap apakah itu kurikulum, silabus, ataukah juga metode, dan seterusnya. Supaya kita itu selalu menjadi organisasi yang bergerak terus, berubah, dan juga mengikuti perkembangan zaman. Saya rasa itu ya teman-teman yang perlu saya sampaikan terkait dengan proses kaderisasi, dan juga karena kita juga sedang berada di situasi pandemi COVID-19. Saya rasa itu dari saya, teman-teman. Saya ucapkan selamat saja ya, karena teman-teman cukup luar biasa nih membuat diskusi seperti ini supaya kita lebih punya pemahaman yang lebih dalam dan juga tentu bisa bergerak juga meskipun situasinya tidak mudah gitu. Terima kasih. Selamat sore. Silakan kalau ada pertanyaan atau dialog. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Restu Maksari. Kita sudah mendengarkan pandangan dari PPK Pusat, Komisaris Daerah, dan juga Kak Restu, bagaimana PMKRI bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada dan tetap tetap eksis dan dengan cara-cara yang baik mematuhi protokol kesehatan ataupun melalui virtual kaderisasi. Di sini kan ya, seperti yang kita ketahui, yang paling dekat dengan pengurus, yang paling dekat untuk mengurus kaderisasi adalah PPK. Di sini telah hadir teman-teman PPK dari Sumbaksel, kiranya mungkin lebih memberikan pandangan ataupun ingin bertanya mengenai dari kondisi cabang masing-masing, sehingga kita lebih mendapatkan rekomendasi solusi untuk bagaimana PMKRI beradaptasi dengan kondisi pandemi. Mungkin teman-teman jika ada yang ditanyakan disilahkan ataupun ada tanggapannya supaya bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Ya baik, saya Ibu Moderator. Ya silakan Pak. Oke, selamat sore rekan-rekan semua.
sambut pagi perjuangan dari saya, Pro Ecclesia Patria. Pro Ecclesia Patria. Perkenalkan, nama saya Stefanus Krismadika, saya Presidium Pendidikan Kaderisasi PMKRI Cabang B Lampung periode 2019-2020. Yang dalam hal ini bersama dengan PPK Sumbaksel mengadakan kegiatan ini sebagai bentuk pemerhati kita kepada organ kita atau perhimpunan kita masing-masing. Nah, sebelumnya saya izin menanggapi terkait statement dari Pak PPK PP Pusat, Pak Obi, yang mana tadi melakukan statement bahwa situasi seperti ini merupakan kendala atau masalah bagi bukan hanya perhimpunan, tapi bagi semua organ, semua organisasi. Nah, menurut saya, pandangan dari saya, momen COVID ini bukan hanya berbicara terkait kendala atau masalah. Kita harus berpikir juga bagaimana solusi. Ya, sebagai kader itu sudah ada jelas terpampang 6 identitas kader, yang mana Maggie Semper salah satunya. Itu semangat yang lebih. Nah, bagaimana di situasi seperti ini yang pergerakan kita dibatasi dengan COVID, bagaimana kita mengimplementasikan nilai Maggie Semper tersebut, semangat yang lebih. Bagaimana kita berinovasi supaya kondisi seperti ini bisa teratasi dan terbitlah kebijakan-kebijakan baik dari PP maupun cabang untuk berdinamika, sehingga anggota-anggota kita itu gak lari gitu istilahnya. Karena benar yang dikatakan oleh Pak Komda, bahwa masalah COVID ini bukan masalah yang baru bagi Sumbaksel tentunya. Banyak sekali masalah sebelum COVID, mulai dari kesadaran sebagai kader, ataupun minimnya kualitas dari kader-kader karena berbicara terkait nilai-nilai. Nah, itu tanggapan dari saya yang pertama. Langsung mungkin kalau dijawab dari PPKPP atau langsung menyampaikan pertanyaan, Bu Moderator. Baiklah, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin bisa terkait pertanyaannya tadi, mungkin bisa diulangi. Iya, artinya saya melihat di sini kita harus mencari solusi bersama. Jangan sampai kita kehilangan pilot project kita, yang mana di sini yang mahasiswa. Nah, pertanyaan itu, ada atau tidak kebijakan dari PP mengenai langkah-langkah tertulis untuk pembinaan di tengah pandemi? Karena kalau kita berbicara mengacu pada negara, Mendikbud itu telah mengeluarkan sistematika pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini sebagai pengurus pusat, penentu kebijakan yang diturunkan ke daerah atau ke cabang-cabang, itu sudah adakah pembicaraan ke arah sana seperti itu? Mungkin itu pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit saya rangkum, pertanyaannya itu mengenai situasi pandemi saat ini, apakah ada pembicaraan ataupun regulasi yang mungkin berkaitan dengan kondisi saat ini untuk kaderisasi. Mungkin kepada PPK Pusat mungkin bisa menanggapi sebagai pengurus pusat yang hadir pada malam hari ini. Oke, terima kasih Pak Dika. Terkait dengan pertanyaan itu, soal kebijakan dari PP, untuk teman-teman di cabang dalam hal ini soal kaderisasi di tengah pandemi COVID. Untuk sekarang, saya sementara bikin semacam langkah strategis terkait dengan pelaksanaan hal teknis terkait dengan pelaksanaan pembinaan di tingkat cabang dari MPAB, Mabim sampai dengan LKK dengan beberapa hal teknis semacam protap untuk teman-teman laksanakan di di tingkat cabang. Itu masih digodok kemarin beberapa hari yang lalu, sehingga ini juga nanti bersama dengan teman-teman PP di sini nanti kami diskusikan lagi terkait dengan apa yang telah salah bikin ini supaya bisa diedarkan kepada teman-teman di cabang.
supaya tidak ada kegelisahan buat teman-teman sekalian untuk pelaksanaan kegiatan atau pembinaan di tingkat cabang masing-masing. Itu saya masih bikin soal teknisnya itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari MPAB, Mabim sampai dengan LKK. Nanti saya akan diskusi bersama dengan teman-teman di sini, di pengurus pusat dan juga ketua, supaya bisa disahkan dan juga bisa diedarkan kepada teman-teman di seluruh cabang. Mungkin itu Pak Dika. Demikian penjelasan dari PPK Pusat. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi ataupun masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, saya Ibu Moderator. Silakan Ibu. Terima kasih buat Ibu Moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Pak PPK Pusat, kemudian ada Mbak Restu, dan juga Komda Sumbaksel. Di sini saya adalah Karina Michelle Deviansyaan, selaku Presidium Pendidikan dan Kaderisasi Cabang Bengkulu. Saya ingin bertanya ke Pak Komda, karena tadi kan ada statement yang dikeluarkan Pak Komda bahwasanya Sumbaksel memang lagi susah dalam perekrutan kader, karena kebijakan dari kampus mengatakan bahwasanya kita akan kuliah online, semuanya dilakukan secara online. Namun dalam organisasi kita juga perlu dalam regenerasi kader, dalam perekrutan kader. Kan tetapi bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut jika kita tidak tahu kader mana yang harus kita rekrut gitu. Misalnya kayak kesulitan yang mungkin dialami oleh Bengkulu. Saat ini kampus di Bengkulu sudah melakukan pengenalan kampus PKK secara online. Nah, banyak mahasiswanya itu masih di luar kota, bukan hanya di Bengkulu. Jadi mereka melakukan PKK itu dari kota mereka masing-masing. Dan sekarang Pemkri juga harus melakukan perekrutan seperti itu. Dan cara perekrutan itu belum tahu gitu, belum dipahami oleh saya sendiri selaku PPK. Mungkin tadi ada dibilang Pak Komda bahwasanya kita merekrut mahasiswa-mahasiswa lama yang sudah jadi semester 3 atau semester 4 seperti itu. Nah, tapi kita membuka perekrutan kepada mahasiswa baru itu sangat luar biasa gitu. Jadi harusnya kita merekrut mereka, kemudian momennya itu di awal jadi dapat. Nah, ini menjadi keresahan saya pribadi selaku PPK mungkin dalam perekrutan mahasiswa baru tahun 2020 gitu. Tadi juga udah disampaikan Mbak Restu, bagaimana cara kita tetap survive dalam mempertahankan kader-kader yang sudah ada untuk tetap meningkatkan intelektual mereka, intelektual, kristianitas, dan fraternitas mereka. Tapi yang menjadi masalah besarnya, bagaimana cara merekrut mereka seperti itu. Mungkin itu yang mau saya tanyakan karena sangat menjadi keresahan bagi saya juga, kepada mungkin bisa Pak PPK atau Mbak Restu atau juga Pak Komda tadi yang sudah menyinggung sedikit kalau misalkan susah dalam perekrutan anggota baru. Seperti itu mungkin Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu PPK dari Bengkulu. Sedikit saya simpulkan mengenai pertanyaannya, bahwa yang ditanyakan mahasiswa baru yang saat ini PKK yang dari rumahnya masing-masing atau daerahnya masing-masing, sementara pada sebelumnya itu bisa langsung ditemui untuk perekrutannya. Lalu bagaimana cara untuk merekrut di masa pandemi ini, sementara bisa dikatakan teman-teman yang ingin direkrut kita tidak tahu kondisi mereka, kita tidak tahu keberadaan mereka. Pada narasumber mungkin bisa menyampaikan pandangannya. Boleh saya ya? Ya, kalau
terkait dengan rekrutmen, saya rasa sebenarnya ini kuncinya adalah di sosialisasi, ya. Sosialisasi kepada teman-teman mahasiswa baru, dan saya paham ya bahwa sekarang ini kan karena memang mahasiswa juga kuliahnya kuliah daring, pasti intensitas pertemuan secara langsung juga ini tidak seperti sebelumnya. Nah, mungkin yang diperlukan oleh teman-teman untuk mempermudah proses rekrutmen ini, saya rasa memang harus memiliki data dari para mahasiswa baru itu. Mulai dari nama, kemudian sampai kalau perlu harus sampai ke nomor handphonenya. Karena kemudian itu yang betul-betul bisa kita pakai dengan jarak jauh gitu. Mau kemudian setelah punya datanya, lalu di grouping di dalam WhatsApp group menjadi calon calon peserta MPAB, atau masih menjadi bagian awal dari prakondisi MPAB-nya dulu. Tapi groupingnya itu sendiri kan harus dikerjakan. Nah, maka memang pendataan teman-teman yang menjadi mahasiswa baru itu menjadi penting. Saya rasa masih memungkinkan ya kalau misalnya kita minta datanya kepada birokrasi di sekolah, artinya di bagian guru agama misalnya, atau di bagian ya kantornya, saya rasa bisa lah teman-teman meminta data itu gitu ya. Kan tujuannya tujuan yang positif nih, kita mau merekrut mereka untuk kemudian juga masuk menjadi anggota PMKRI. Jadi saya rasa soal pendataan itu penting teman-teman kerjakan. Dan kalau selama ini teman-teman menjalin relasi yang cukup dekat dengan apakah itu dosen agama, apakah itu manajemen di sekolah, saya rasa, atau di perguruan tinggi, saya rasa ya teman-teman tidak akan mengalami kesulitan itu. Kalau belum ya harus dicoba dulu gitu ya, karena kan ini urusannya urusan administratif, jadi harus minta kepada perguruan tinggi untuk kemudian kita mendapatkan datanya. Kemudian kalau mekanismenya mau seperti apa sosialisasinya? Saya rasa dengan situasi pandemi COVID, dengan situasi perkuliahan daring, ya mau tidak mau teman-teman juga harus gunakan, maksimalkan sosial media. Ya, sosial media itu menjadi penting. Bikin branding PMKRI yang cukup bagus, bikin meme-meme yang cukup menarik untuk kemudian bisa disosialisasikan melalui sosial media, dan kemudian saya rasa itu bagian dari proses rekrutmen itu lalu bisa dilakukan gitu. Saya rasa media sosial ya sekarang mau tidak mau harus teman-teman maksimalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, karena tadi kalau teman-teman sudah bisa mempunyai data sampai ke nomor handphonenya teman-teman, ya teman-teman by phone. By phone satu persatu dilakukan pendekatan, dan kemudian proses yang tadi saya sampaikan di awal, ada proses pendampingan ya, pendampingan by one atau pendampingan by group gitu. Itu juga bisa teman-teman mulai lakukan. Jadi PR-nya adalah ya data harus ada, kemudian baru teman-teman bisa melakukan proses-proses berikutnya dengan lebih cepat gitu. Yang terakhir teman-teman, kalau yang terkait rekrutmen ini, menurut saya memang kita ini, PMKRI ini, harus selalu nampak menarik kepada mahasiswa. Kalau tidak menarik, ya mereka juga malas untuk masuk, kira-kira kan begitu saja gitu. Nah, jadi coba di internal pengurus mungkin juga ini perlu menjadi diskusi yang agak dalam ya. Kira-kira sekarang hal-hal yang cukup menarik bisa diangkat untuk kemudian merekrut mahasiswa baru itu apa sih gitu. Kan ini konteksnya pasti berbeda-beda di masing-masing daerah. Nah, jadi kalau misalnya ini teman-teman bisa kerjakan, lalu kemudian itu
lanjutkan dengan tadi membuat iklan, membuat meme, membuat hal-hal yang sifatnya cukup menarik di media sosial, saya rasa itu paling tidak akan membantu. Tapi pertemuan-pertemuan di sosial media pasti tidak akan bisa dengan maksimal kalau juga tidak ada intensitas bertemu juga secara one by one. Jadi itu juga makanya tadi kenapa harus by phone, kenapa kemudian harus per grup kita maintain. Saya rasa itu yang harus menjadi PR-nya teman-teman nih sekarang. Gitu. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kak Restu sudah menjelaskan beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam rekrutmen jarak jauh, yang mana yang perlu diciptakan ataupun yang perlu dikumpulkan yaitu data branding mengenai PMKR itu sendiri, dan juga penciptaan PMKRI yang menarik di mata calon anggota. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapannya mengenai pertanyaan sebelumnya, atau memang memiliki pertanyaan lain mengenai tema kita pada hari ini, dipersilahkan. Izin moderator. Silakan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga kepada Mbak Restu dan juga PPK Pusat yang sudah memaparkan materi yang sangat baik. Sebelumnya aku juga minta maaf kepada PPK yang Sesumbaksel karena kebetulan PPK kita lagi sedang ada kendala. Nama saya Martinus, Mbak, Ketua Presidium dari cabang Palembang. Ingin sedikit berbagi tentang apa yang sudah dan akan kami laksanakan di cabang. Jadi rencananya kemarin sempat berbincang kepada PPK Pusat itu Bang Tobin, perihal rencana kami melaksanakan Mabim, yaitu dilaksanakan ketika Sabtu depan tanggal 19.20, ya Sabtu Minggu tanggal 19.20. Jadi ini aku minta tanggapannya ya Mbak ya, kira-kira apakah ini sudah baik apa belum. Rencananya kami ketika Mabim sebelumnya sudah dilaksanakan di pertengahan terjadi COVID itu dilaksanakan ketika Maret, 2 minggu sistemnya kami bertemu tiap minggu di akhir pekan. Kemudian sudah 2 minggu dilaksanakan, 2 minggu terakhir terjadi COVID, jadi kegiatannya terhalang. Nah, dan kemudian sampai sekarang baru mau dilaksanakan kembali. Dalam sistem pelaksanaan itu tinggal materinya, yang penting ada untuk yang eksklusif penggunaan media sosial, dan kami sudah merancang dengan panitia MPAB Mabim. Nanti mereka akan kami suruh untuk campaign, dan salah satu itu terkait kan kreasi mereka membuat pump gitu. Dan sedangkan di slide kedua mereka akan mengajak dalam bentuk video, dalam bentuk public speaking, mereka memperkenalkan diri bahwasanya mereka adalah anggota muda. Nah, jadi itu kira-kira gambaran yang saya tanyakan kepada itu kembali ke cabang itu yang seperti apa. Jadi kira-kira ada tambahan nggak Mbak, apa Bang, atau bagaimana? Saya kira itu pertanyaan saya, kiranya kalau misalnya tidak jelas. Saya kembalikan ke moderator, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Martinus. Sebelumnya mungkin suaranya tadi kurang jelas, atau mungkin pertanyaannya supaya memperjelas pertanyaan ini bisa diketik kembali kepada teman-teman yang bergabung, mungkin bisa menanggapi ataupun kepada terhenti karena kondisi pandemi dan akan dilaksanakan di bulan ini kembali dengan sistem yang sudah dirancang seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi kepada teman-teman.
Izin Bu Moderator. Silakan Pak. Ya, yang Palembang tadi Pak Martin, kalau bisa diketik aja pertanyaan karena mungkin sinyalnya agak kurang mendukung, mungkin bisa diarahkan untuk diketik aja. Saya coba jawab sembari nunggu pertanyaan dari Saudara Martin. Saya coba jawab pertanyaan dari PPK Bengkulu dan PPK Lampung kan sudah coba dijawab tadi sama Pak PPK. Sebenarnya pertanyaannya kan bagaimana hari ini kita merekrut anggota dengan kondisi yang ya kadernya tidak tahu mau siapa. Sebenarnya yang dipaparkan oleh Mbak Restu sudah lebih ke teknis dan segala macam. Mungkin saya coba menjelaskan soal tradisi saja ya. Teman-teman Bengkulu dan secara terkhusus Sumbaksel itu kan proses perekrutan itu seperti yang jelaskan di awal itu kan masih merekrut mahasiswa baru. Artinya orang-orang yang baru masuk kampus kemudian coba direkrut masuk PMKRI. Yang coba saya tawarkan tadi kepada teman-teman kan bagaimana hari ini kita PMKRI Sesumbaksel coba merekrut orang-orang yang sudah masuk di kampus yang sudah memasuki semester 3 ke atas begitu. Artinya kan tradisi ini sangat jarang, apalagi masuk PMKRI itu dia sudah semester 5 kan di PMKRI Sumbaksel itu sangat jarang begitu. Bagaimana hari ini kita mulai memasukkan kader-kader yang semester 5 ke atas itu minim lah di PMKRI Sumbaksel. Hari ini saya coba tawarkan ini bagaimana tradisi ini coba dimulai, coba diambil sebagai momentum untuk kemudian merekrut orang-orang calon-calon kader PMKRI. Lalu di PMKRI Sumbaksel kan kader-kadernya itu mahasiswa-mahasiswanya itu kan memang pulang kampung. Tapi bagi saya, menurut saya orang-orang yang sudah masuk jenjang semester 3 lebih gampang koneksinya, lebih gampang teman-teman mengakomodir pendataan keanggotaannya begitu. Kalau baris itu kan mungkin tadi memaparkan soal mahasiswa baru karena mungkin mencari data mahasiswa baru itu kan ke dosen ataupun ke Bimas Katolik ya. Kalau di Bengkulu Bimas Katolik untuk kemudian mendata mahasiswa-mahasiswanya karena di Bengkulu itu kan belajar agama Katoliknya serempak di basis kampusnya di kalau nggak di gereja di Universitas Bengkulu. Bagi saya, menurut saya begitu aja. Bagaimana hari ini PMKRI Sesumbaksel ini coba menggunakan metode baru itu minimal semester 3 lah. Kalaupun agak kurang terbiasa merekrut mereka yang semester 5 ke atas, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang masuk semester 3, hari ini yang mulai masuk semester 3 coba direkrut, datanya kan ada semua tuh, teman-teman kan tahu, mulai dari kedekatan emosional dan segala macam. Karena saya sangat sepakat kalau MPAB di tengah pandemi ini dilakukan secara virtual. Kenapa saya sangat sepakat? Karena ya mulai dari segala dari teknis dan segala macamnya, virtual menurut saya lebih mudah untuk kita laksanakan hari ini. Mungkin kita masih gagap bicara soal teknologi hari ini, mungkin masih mendengar, bahkan mungkin pada saat Zoom ada yang tidak mendengar secara serius, ada yang mungkin hanya sekedar ikut di Zoom aplikasinya saya, tapi telinganya atau perhatiannya mungkin tidak masuk dalam Zoom. Tapi setidaknya dalam hal-hal yang lain, virtual menurut saya lebih enak digunakan. Mulai dari pendanaan, mulai dari pemateri, mulai dari teknis waktu, mulai dari tempat dan segala macam, menurut saya virtual lebih gampang digunakan. Artinya ketika misalkan di metode Zoom hari ini kurang maksimal dalam pemaparan materi, misalkan materi MPAB soal Yesus sebagai teladan gerakan, kurang maksimal, kan kita bisa share. Seperti yang disampaikan Baris tadi, bisa dalam satu room WA, kita bisa share materinya. Lalu teman-teman PPK kasih beberapa list diskusi yang harus mereka diskusikan, harus dipaparkan dalam bentuk video atau dalam presentasi di
grup WA, dalam bentuk chat, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk apapun lah, atau dan segala macamnya, ini kan bisa digunakan dalam metodenya. Artinya menurut saya virtual hari ini paling relevan untuk digunakan sebagai basis pendidikan formal ya. Dan pendidikan informal pun sebenarnya virtual sangat baik digunakan. Artinya jangan terlalu terfokus, misalkan diskusi hari ini bicara soal kaderisasi internal Sumbaksel. Tapi dalam keseharian kita virtual jarang kita gunakan begitu. Kadang-kadang kita melupakan hal kecil. Contohnya di tataran internal cabang aja kita jarang menggunakan Zoom untuk say hello dengan teman-teman anggota. Teman-teman Palembang kemarin sudah mengadakannya, teman-teman Bengkulu juga sudah mengadakan. Teman-teman ini kan tapi hanya sebatas sekali dua kali, tapi tidak kemudian menjadi rutin kita gunakan. Kita sudah tahu bahwa anggota kita di kampung hari ini, di luar kota hari ini, tidak di posisi cabangnya hari ini. Ya virtual, Zoom, apalagi hari ini kan Zoom sangat menawarkan sesuatu yang kupikir cukup murah dan sangat bermanfaat untuk kita. Itu aja kemudian coba dimaksimalkan, sembari bisa dilakukan diskusi-diskusi bersama soal misalkan posisi mahasiswa hari ini di negara, kan bisa dilaksanakan, atau di tengah-tengah masyarakat, kan bisa dilakukan diskusi bersama. Undang semua mahasiswa yang sudah masuk ke kampus, undang semua mereka melalui kedekatan emosional ataupun melalui undangan umum di pamflet-pamflet yang kita sebarkan. Ini kan bisa kemudian merangkul mereka. Artinya bagaimana hari ini kita memasukkan dan menjelaskan bahwa ini loh PMKRI, ini loh organisasi kami ini, ayo masuk, atau ini loh yang harus teman-teman ikuti, ini tawaran yang kami coba tawarkan ke teman-teman mahasiswa, yuk monggo masuk PMKRI. Artinya pintu PMKRI kan selalu terbuka bagi semua mahasiswa, tidak terbatas oleh golongan dan segala macam. Mereka mau belajar di sekelas sekedar MPAB saja ya monggo, mau masuk di sampai batas Mawim pun ya monggo. Artinya kan ini tawarnya harus kita berikan segala kebebasan untuk mereka memilih PMKRI itu kan harus kita berikan. Tapi bagaimana kita kemudian menjelaskan itu kepada PMKRI? Lalu bicara masuk ke tataran mahasiswa baru, kupikir juga bisa. Apa yang ditawarkan tadi oleh Mbak Supir, saya sangat sepakat, dan ini sangat bisa digunakan di Sumbaksel secara terkhusus karena saya cukup tahu bagaimana kondisi Sumbaksel hari ini karena lihat kondisi teman-teman. Artinya apa yang ditawarkan sama Mbak Supir sangat masuk pada kondisi Sumbaksel hari ini. Nah, bagaimana PPK Sumbaksel hari ini mengambil intisari yang paling disampaikan oleh Mbak Ristu tadi, kupikir itu sangat luar biasa untuk kita laksanakan hari ini di Sumbaksel. Mungkin itu untuk PPK Bengkulu. Dan satu lagi, apakah teman-teman hari ini yakin untuk melaksanakan MPAB atau tidak aja dulu hari ini gitu. Coba menjadi bahan refleksi teman-teman, bahan diskusi teman-teman, apakah tahun 2020 menjadi momentum paling MPAB yang harus dilaksanakan atau masih bisa menunggu 2021. Ini kan perlu teman-teman diskusikan bersama dulu. Lalu saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh PPK Lampung tadi untuk kemudian mendorong teman-teman PPK pusat untuk membuat silabus atau surat yang kemudian diedarkan ke cabang-cabang soal bagaimana metode pendidikan hari ini. Artinya Loknas di Bandung kemudian sudah memaparkan bagaimana soal kaderisasi kita hari ini, tapi pada praktisnya dilaksanakan di tengah COVID-19 kan belum ada. Kemudian kupikir ini perlu didorong bagaimana, apakah pengurus pusat sepakat melaksanakan virtual atau tidak, karena semua sekarang kan serba sesuai dengan keadaan cabang, tapi tidak ada aturan yang mengikat kita bersama bahwa MPAB Mawim itu atau kaderisasi formal yang lain itu bisa dilaksanakan secara virtual. Kan belum ada aturan yang mengikat itu gitu. Mungkin itu untuk Bu PPK Bengkulu. Martin tadi mana pertanyaannya? Belum diketik ya? Mungkin halo. Iya Pak Kom. Maaf ya tadi, bentar. Izin berbicara ya Bu Moderator. Ya maaf motong Pak Kom. Tadi kebetulan sedang di jalan dan sinyalnya mungkin tidak memungkinkan, mudah-mudahan sekarang lebih jelas. Dan tadi ya begini, benar yang sudah disampaikan oleh Pak Komda tadi, ini silabus
khusus ketika masa pandemi ini. Dari kemarin ketika kebetulan kami minggu depan hari Sabtu tanggal 19.30 akan mengadakan Mabim yang kemarin sempat tertunda. Jadi awalnya Mabim kami mengadakannya pada bulan Maret. Kemudian dari 4 kali pertemuan tiap minggu, dari dua minggu pertama itu sudah terlaksanakan. Jadi ketika mau masuk ke minggu ketiga dan keempat itu terputus karena sudah ada larangan perkumpulan karena COVID itu. Jadi kegiatan tentang Mabim itu sudah terpotong sampai akhirnya sekarang mau dilaksanakan kembali. Jadi ketika hendak melaksanakan kemarin, aku sempat berbincang, aku hubungi Pak PPK Pusat, pimpinan Tobin, KOB, kemudian berbicara bagaimana baiknya proses ekskursi sosial khususnya bisa dilaksanakan karena proses itulah saya kira itu proses paling penting ketika Mabim dilaksanakan. Kemudian beliau ngomong kita kembalikan ke kebutuhan cabang atau ke kapasitas cabang. Jadi di sini saya minta tanggapannya langsung dari Pak PPK dan juga kebutuhan di sini ada Mbak Restu. Jadi rencananya kami ekskursi sosial itu secara teknis nanti akan diberikan waktu. Jadi ketika Sabtu itu mengadakan materi tentang analisis sosial, jadi ketika ekskursi sosial mereka akan diberikan waktu selama 1 hari, kemudian mengupload, mengkampanye di Instagram mereka tentang pandemi ini, di mana di slide 1 itu akan diberikan foto atau sesuai ke kreativitas mereka masing-masing, campaign tentang pandemi ini. Dan di slide yang kedua, mereka harus public speaking, dalam artian membuat video bagaimana mereka membuat dengan menyampaikan nama, kemudian apa yang sudah dilaksanakan mereka ketika pandemi ini, kemudian ajakan. Maksud saya adalah kira-kira apakah kapasitas bikin ekskursi seperti itu bisa menggantikan, yang saya pastikan berarti nggak bisa digantikan kalau misalnya untuk menggantikan ekskursi sosial yang kita biasanya yang menjadi pengamen atau hal-hal semacam turun di jalanan itu. Jadi saya mohon tanggapannya kepada Pak PPK Pusat dan juga kepada Mbak Restu. Kiranya apakah itu sudah baik atau ada saran-saran lain? Ini soalnya lebih ke teknis begitu Mbak dan Pak PPK. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Martinus. Mungkin sudah cukup jelas pertanyaannya, mungkin kepada mengenai saran-saran ataupun ekskursi yang akan dilakukan di Mabim, dan jika memang para pembicara memiliki saran tentang pelaksanaan ekskursi di Mabim ini, dipersilahkan. Ini kepada Kak Restu mungkin. Ya, oke. Ya, ekskursi sosial itu kan menurut saya juga memang wajib harus diberikan ya, apapun situasinya. Nah, jadi karena memang kita masuk dalam situasi ini, tentu pertimbangannya tetap pertimbangan kesehatan, teman-teman. Artinya ketika ekskursi sosial tetap dikerjakan, pertimbangan kesehatan, protokol kesehatan tadi tidak boleh diabaikan oleh teman-teman panitia gitu untuk para peserta. Nah, kalau ekskursi ini kan sebenarnya bisa menjadi tugas pribadi, karena ekskursi sosial tidak harus menjadi kerja kelompok sebenarnya. Tapi kalaupun harus dilakukan dalam kerja kelompok, itu juga tadi saran saya jangan lebih dari 5 orang. Karena yang masih memungkinkan untuk kita bisa saling menjaga jarak dengan mudah itu ya antara lebih dari 2 orang sampai dengan maksimal hanya 5 orang saja. Lebih dari itu ada peluang untuk kita berkerumun ya. Jadi itu penting untuk menjadi pertimbangan dari teman-teman panitia ketika kemudian ada penugasan-penugasan terkait dengan ekskursi sosial. Lalu juga teman-teman kalau kita bicara tentang ekskursi sosialnya sendiri, nah tentu juga temanya sendiri kalau menurut saya tetap juga harus disesuaikan dengan situasi pandemi COVID yang ada ya. Maksud saya begini, ketika kita misalnya mau mengirim teman-teman ini, menugaskan peserta ini nanti
ke wilayah, apakah itu nelayan, apakah itu petani, apakah itu kaum miskin kota atau yang lainnya, ya semuanya menurut saya tetap pendasarannya adalah bagaimana soal pertimbangan kesehatan itu tetap menjadi pertimbangan yang utama, gitu ya. Jadi jangan sampai, maksud saya jangan sampai teman-teman ketika teman-teman menugaskan peserta di lapangan dan kemudian harus masuk ke wilayah yang memang mohon maaf ya, itu kan selalu ekskursi-ekskursi gini pasti masuknya ke wilayah yang mohon maaf lingkungannya kan pasti tidak sebersih kalau ada di tempat yang lain. Nah, saya rasa itu juga penting untuk kemudian benar-benar disurvei oleh panitia. Jadi jangan sampai nanti ada kejadian karena ada penugasan ekskursi sosial, nanti justru ada 1, 2 atau berapa orang yang justru terkena COVID. Saya rasa itu jangan sampai terjadi gitu. Maka tanggung jawab dari panitia ini menjadi sangat penting sekali. Itu yang menurut saya penting untuk menjadi dipertimbangkan oleh teman-teman. Tapi kalau tadi ditanya boleh atau tidak, menurut saya bisa aja, nggak ada masalah. Karena kan yang penting tadi ada pertimbangan soal protokol kesehatan yang tetap dijaga, lalu juga ketika pengirimannya itu juga sudah benar-benar menjadi artinya sudah dipikirkan benar oleh teman-teman panitia. Soal wilayahnya, soal lokasinya, soal temanya, dan juga harus ketemu di sananya dengan siapa saja. Mungkin yang menjadi perbedaannya adalah karena memang harus ada pertimbangan protokol COVID, maka teman-teman harus agak rinci itu memberikan panduan terkait ekskursi sosial yang dilakukan gitu. Termasuk surat tugas itu juga penting, termasuk teman-teman betul-betul harus menyiapkan dalam prakondisi ekskursi sosialnya kepada pihak-pihak yang terkait di lokasi yang bersangkutan. Saya rasa itu masukan dari saya. Terima kasih. Iya. Maaf Mbak, izin menanggapi terkait itu. Mungkin meneruskan saja Mbak. Jadi secara teknisnya mereka tidak bisa serahkan ke jalanan karena itu sungguh sangat berisiko dan kami tidak mau ambil risiko terkait itu. Jadi itu semua dilaksanakan secara daring Mbak. Jadi nanti ketika ada beberapa materi analisis sosial, mereka tetap melaksanakannya dari rumah. Yang mungkin itu kan itu adalah bekal mereka ketika melaksanakan ekskursi sosial. Jadi ketika ekskursi sosial, kita memberikan tugas, kalian tolong bikin ketika di slide 1 itu, kalian memberikan itu kreativitas kalian lah. Kalian mau menyanyi, atau membentuk, kayak mau bikin pamflet, atau semacam gambar. Jadi itu tentang campaign tentang COVID ini. Sedangkan di slide kedua, Mbak, jadi ketika turun ke lapangan begitu Mbak. Karena kalau misalnya disuruh turun ke lapangan kita nggak bisa aktivitasnya, karena kita ketahui bahwasanya tujuan ekskursi sosial adalah untuk melatih kepekaan diri kepada kaum-kaum tertindas begitu Mbak. Terima kasih. Ya, saya langsung tanggapi ya. Ya artinya gini teman-teman, kan ini akan menjadi dilema nih. Makanya kenapa tadi saya sampaikan kalau memang teman-teman masih bisa untuk mengirimkan mereka ke lokasi-lokasi, itu jelas-jelas prakondisinya juga harus benar-benar mantap gitu loh. Kita tidak bisa mengirimkan teman-teman kalau teman-teman sendiri ternyata belum memeriksa ke lokasinya, belum betul-betul yakin bahwa ini aman gitu ya, itu jangan gitu ya. Karena kan makanya tadi saya sampaikan jangan sampai tuh ada peristiwa begitu habis dari ekskursi sosial justru teman-teman malah dapat COVID gitu kan, itu yang tidak kita inginkan. Tapi kalau yang disebut ekskursi sosial itu memang harus kan tujuannya kan memang untuk satu menimbulkan atau memperkuat kepekaan sosial. Kemudian yang kedua, mendapatkan betul-betul apa yang terjadi di lokasi.
Nah, apakah itu bisa dilakukan kalau melalui daring? Ya mungkin saja bisa gitu kan. Misalnya dengan melakukan Zoom meeting dengan pihak yang ada di sana. Tapi itu memungkinkan tidak gitu loh. Karena kan selama ini kan juga yang kita lihat, misalnya nih kita mau masuk di nelayan. Emang nelayannya bisa untuk kemudian daring gitu kan. Emang petaninya bisa. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Nah maksud saya persiapan-persiapan prakondisi itu oleh panitia justru benar-benar harus dikerjakan dengan sangat serius gitu. Ya, jadi saya tetap mengutamakan yang namanya kesehatan ya teman-teman, karena sekarang ini kita nggak boleh main-main nih soal COVID ya, apapun ya, karena begitu teman-teman terkena satu, ya itu akan menjadi penular buat ke yang lainnya. Jadi menurut saya sebisa mungkin teman-teman hindarkan potensi-potensi yang bisa membuat teman-teman terkena COVID ini atau peserta atau siapapun. Jadi ya catatannya jadi cukup banyak gitu. Tapi kalau hanya sekedar misalnya memberikan wawasan, pengetahuan, mungkin kalau sampai ke efek kepekaan, mungkin memang kalau tidak turun menurut saya juga tidak dapat feel-nya, nggak dapat gitu. Tapi ya itu tadi, makanya kan harus ada semacam ya tidak akan bisa seperti kemarin pada masa normal gitu ya. Targetnya juga tidak akan bisa maksimal seperti pada masa normal. Lebih itu ya catatan saya ya. Saya kembalikan. Terima kasih Kak. Apakah ada tanggapan mungkin dari PPK Pusat ataupun Komda mengenai pertanyaan Pak Martinus? Baik, terima kasih moderator. Ketua, selamat malam Pak Martin. Sorry kemarin belum dibalas. Kemarin ada urus ketua punya rapid test untuk ke Denpasar, sehingga pulang tidak lihat lagi WA-nya ketua. Terkait dengan eksekusi sosial ini yang kemudian kemarin ketua sampaikan, tadi juga Mbak Rastu sudah sampaikan dengan soal eksekusi sosial di tengah pandemi ini, memang nanti agak berbeda terkait dengan eksekusi sosial yang kemarin dulu secara normal dan juga hari ini. Semestinya eksekusi sosial ini kita turun ke tempat-tempat yang teman-teman identifikasi terkait dengan masalah sosial, baru dibentuk kelompok untuk teman-teman peserta turun serta masalah dan kembali untuk presentasi terkait dengan masalah sosial gitu. Tapi dengan kondisi yang berbeda kemarin ketua sampaikan itu saya kembalikan kepada teman-teman cabang untuk bisa berkreasi terkait dengan pelaksanaan ekskursi sosial ini. Tadi sudah banyak hal yang kemudian disampaikan oleh Mbak Rastu soal langkah-langkahnya dengan di pandemi COVID ini yang kemudian kita mengutamakan soal kesehatan itu sendiri. Kalaupun boleh tadi yang sudah disampaikan oleh ketua tadi soal langkah-langkah tadi untuk eksekusi sosial bagi teman-teman secara individu itu juga boleh. Yang terpenting bahwa teman-teman bisa mengawal secara baik apa yang kemudian teman-teman di Palembang berikan kepada peserta baru yang kemudian melaksanakan soal ekskursi sosial. Nanti didampingi oleh teman-teman ini pengurus semua terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Martin tadi soal pergantian soal ekskursi sosial melalui prestasi atau dan lain sebagainya yang tadi yang disampaikan. Mungkin itu tambahan Pak Ketua. Tinggal saya teman-teman laksanakan sesuai dengan teman-teman desain yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua tadi. Mungkin itu yang saya tambahkan, Ketua. Terima kasih Pak PPK. Apakah ada tanggapan lain dari teman-temannya yang lain?
mengenai tema kita pada malam hari ini. Jika memang ada, supaya memang kita mendapatkan rekomendasi bagaimana sistem pengkaderan yang bisa kita laksanakan di cabang kita masing-masing. Seperti bagaimana dengan kondisi yang ada, sistem juga yang seefektif mungkin dengan tetap tidak menghilangkan penanaman nilai-nilai PMKR itu. Mungkin kepada teman-teman yang masih ada hal-hal yang ingin dibahas lagi, dipersilahkan. Saya? Ya, silakan, Bu. Ya, teman-teman, saya mau ngasih tambahan aja ya. Jadi sebenarnya momen pandemi COVID ini dari sisi efisiensi penyelenggaraan kegiatan PMKRI, justru menurut saya teman-teman itu punya peluang yang sangat banyak melakukan banyak hal dengan metode yang menjadi sangat murah meriah gitu ya. Zoom meeting itu langganan per bulannya juga tidak terlalu mahal, tapi teman-teman bisa gunakan dengan sangat banyak, sangat efektif untuk melakukan kerja-kerja organisasi gitu. Tadi siapa ya yang sudah mengatakan di awal bahwa sebenarnya banyak hal bisa dilakukan Zoom meeting untuk apapun gitu ya. Untuk kerja-kerja organisasi, untuk rapat rutin, untuk melakukan mentoring ke anggota, untuk macam-macam gitu, bahkan untuk kaderisasi, bahkan untuk yang lainnya. Itu semua bisa webinar, diskusi segala macam tuh bisa teman-teman kerjakan melalui Zoom meeting dan menjadi sangat efisien karena misalnya nih teman-teman bikin MPAB daring, menurut saya boleh ya, nggak ada larangannya gitu karena memang nggak bisa melakukan MPAB seperti yang biasanya. Dan dengan melakukan kegiatan-kegiatan daring ini, satu hal yang teman-teman tidak perlu persiapkan adalah teman-teman tidak perlu memberikan konsumsi. Teman-teman tidak perlu memberikan ongkos transportasi kalau memang ada. Gitu kan? Yang teman-teman bisa lakukan hanyalah mencoba misalnya kalau memang diperlukan ya memfasilitasi tambahan kuota peserta. Kan itu aja. Semuanya menjadi sangat efisien gitu, dan kualitasnya juga tidak berkurang asal teman-teman secara substansi betul-betul pikirkan dengan sangat matang. Buat saya justru ini menjadi momentum dan juga menjadi peluang mengefisienkan pengeluaran yang menurut saya dulu terlalu mahal kalau justru dilakukan di acara-acara yang normal gitu ya. Jadi buat saya nggak perlu sedih teman-teman dengan situasi ini, ya memang situasinya seperti ini, tapi justru dengan situasi sekarang tuh menurut saya teman-teman justru bisa menggunakan peluang-peluang ini menjadi kegiatan-kegiatan yang cukup murah, efisien, tapi tetap berkualitas. Saya rasa itu yang harus teman-teman pikirkan ya. Memang perlu kreativitas saja. Kita mau bikin webinar apa yang menarik buat mahasiswa. Kita mau bikin bentuk-bentuk event apa yang menarik secara daring buat mahasiswa. Lalu teman-teman, kalau teman-teman juga bisa mengupayakan misalnya di marga atau di sekretariatnya teman-teman itu seluruh mahasiswa yang teman-teman bisa jangkau, misalnya kapanpun datang, tapi mungkin nanti bisa diatur waktunya gitu, untuk misalnya mengakses internet free di marga. Jadi masyarakat mahasiswa gitu ya, artinya mahasiswa kita ini juga mendapatkan manfaat ketika datang ke marganya teman-teman gitu. Oh, saya bisa Zoom meeting dari PMKRI. Oh, saya bisa melakukan tugas mahasiswa dari PMKRI karena di sana ada wifi-nya yang gratis misalnya. Nah, saya rasa langganan 1 bulan juga tidak terlalu
mahal gitu untuk bisa digotong royongkan oleh teman-teman atau dengan support dari senior-senior PMKRI misalnya. Saya rasa kalau itu dikerjakan, anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA menjelang nanti mahasiswa juga itu akan sangat merasakan manfaatnya, sehingga PMKRI menarik gitu. Wah, saya merasakan manfaatnya nih, bagus juga kalau kemudian saya masuk PMKRI kan gitu. Kira-kira itu teman-teman. Jadi apa ya, memang perlu kreativitas saja dari teman-teman untuk memikirkan apa-apa saja yang menarik nih dan juga terasa manfaatnya bagi teman-teman mahasiswa. Itu, terima kasih. Terima kasih Kak. Kita sudah 15 menit terakhir. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang ingin menyampaikan perspektifnya tersendiri, karena memang dari tadi mungkin dari teman-teman PPK, dari kakak dan juga para narasumber, mungkin dari teman-teman audiens ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Bagaimana sih di mata teman-teman kaderisasi yang lebih cocok buat cabang masing-masing, ataupun memang bagaimana menciptakan ketertarikan calon peserta terhadap PMKRI. Mungkin kepada teman-teman audiens ada yang ingin ditanyakan ataupun ditanggapi, dipersilahkan mungkin. Kita ada 42 peserta. Dari 42, silakan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan lagi terkait tema kita pada hari ini. Sedikit mengingatkan, tema kita adalah kaderisasi internal PMKRI Sumbaksel di masa pandemi COVID-19. Sudah banyak pembahasan dari teman-teman yang lain, dari narasumber. Mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan lagi ataupun ingin ditanggapi, dipersilakan teman-teman. Jika tidak ada, mungkin saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini, di mana perekrutan kader ataupun kaderisasi PMKRI bisa dilakukan secara virtual maupun non-virtual, artinya secara virtual dengan sistem yang seefektif mungkin. Sementara dengan tidak virtual, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memperhatikan prakondisi yang ada di sekitar kita ataupun di sekitar tempat pelaksanaan kaderisasi tersebut. Dan juga dengan kondisi, dengan sistem yang ada, tetap menanamkan ataupun menanamkan nilai-nilai PMKRI kepada peserta. Selain itu juga melalui diskusi ini juga diharapkan kepada rekan-rekan PMKRI di Sumbaksel bisa melakukan pembaruan target untuk kaderisasinya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa tidak hanya maba lagi, mungkin bisa kepada rekan-rekan yang semester yang sudah di atas tersebut. Dan juga sebaiknya melalui diskusi kita juga, kita mendapatkan sebaiknya PMKRI Pusat itu menetapkan silabus ataupun kebijakan regulasi yang mengatur tentang langkah strategis pelaksanaan proses kaderisasi di masa pandemi COVID-19, sehingga ada kesamarataan tentang pelaksanaannya. Dan juga dalam pelaksanaan virtual juga perlu diperhatikan bagaimana pengumpulan data, bagaimana branding tentang PMKRI itu, dan juga bagaimana PMKRI itu menarik di setiap calon peserta maupun kader yang sudah ada, yang sudah bergabung di PMKRI saat ini. Berkaitan dengan tema kita, yaitu kaderisasi internal PMKRI Sumbaksel di masa pandemi COVID-19, mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Saya harap mungkin teman-teman sudah membuat catatan tersendiri, supaya memang kita bisa terapkan apa yang hasil diskusi kita pada malam hari ini. Jika memang masih ada tanggapannya, dipersilahkan kepada teman-teman. Kepada teman-teman, jika mungkin masih ada,
sebelum nanti ditutup diskusi kita pada malam hari ini, saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Kak Restu, PPK Pusat, Pak Angelbertus Bolitobin, dan juga Komisaris Daerah Alexander Silaban. Semoga hasil diskusi kita ini memang benar-benar menjadi rekomendasi bagi cabang dan bisa direalisasikan supaya memang protokol yang sudah ditetapkan bisa ditaati dan memang benar-benar memutus rantai penyebaran COVID-19, terutama di organisasi PMKRI. Demikian mungkin diskusi kita pada malam hari ini, dan terima kasih kepada kehadiran ataupun terima kasih atas waktu kepada teman-teman PMKRI Sumbaksel, baik PMKRI di luar Sumbaksel juga yang telah menyempatkan hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Saya tutup, terima kasih, dan selamat malam. Selamat malam. Dan selamat malam. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Restu. Terima kasih, Mbak. Itu sudah sama-sama. Malam Kak. Selamat malam. Terima kasih, Restu. Nggak foto bareng nggak? Nyam-nyam enak. Lanjut kuliah mana? Terima kasih juga Kak Dwi bantuannya. Nah, ya lupa kan. Terima kasih bantuannya Kak. Sabar baru dibilang. Yo, foto bareng. Screenshot. Baru muncul. Yang pakai laptop. Maaf Kak, tadi telat Kak. Oke. Ada kerjaan. Terima kasih orang muka-muka. Andre. Tahu dia. Mas foto muncul kau Andre. Muka-muka Jaya. Udah lulus ya. Siapa yang foto? Yang pakai laptop nggak? Ada yang pakai laptop nggak? Ada. Host. Ayo, screenshot. Ayo, kita. Andre. Pro Ecclesia. Senyum teman-teman, ber-screenshot. Pring sewu. Wih, Bisa jadi cabang. Sabar, Mbak. 3. Udah belum? Sudah belum? Hitung. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Udah kering gigi, Bu. Ketawa dulu, Cleo. Tahan, Tin, tahan. Oh iya. Tahan. Oke. Siap. Banyak. Nah. Oh, tangan ya? Oke, siap. Oke, terima kasih host. Terus, Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Selamat malam Mbak Restu. Obin. Makasih, Mbak. Makasih udah mendampingi Sumbaksel Pak PPK. Nanti apa namanya? Itu tadi soal teknis itu nanti baru. Memang kemarin sudah bikin sih saya kemarin. Hanya belum diedarkan kepada teman-teman. Tua juga belum lihat soal teknisnya itu. Nanti baru dengan teman-teman pengurus baru kami edarkan soal itu. Siap. Soal teknisnya saja terkait dengan pelaksanaan dengan metode pembinaan saja. Siap Bang, biar teman-teman Sumbaksel ini kan biar nggak dilema aja galau. Karena masih galau nih, masih mau pakai virtual atau mau online, mau offline gitu. Karena belum biasa kan virtual ini. Tapi kalau ada peredaran mungkin bisa memperkuat argumen teman-teman biar menghadapi senior juga gitu. Iya, nanti bikin macam keputusan dari PPS ini supaya teman-teman di cabang bisa bikin sesuai dengan sini. Lama. Ya. Kak Dwi, makasih ya. Semangat. Mana Ibu Sekjen yang selalu? Yang paling baik lah. Sekjen paling baik. Assalamualaikum, semangat semua. Waalaikumsalam. Bisa diselesaikan ini. Nggak mau beranjak mereka ini, Kak. Sesi ini apa namanya? Silaturahmi, sesi silaturahmi.
Kapan Pak Obi kunjungan? Datang Mana? dong Pak Obi ke ini. Di sini Bu Dwi dengan Komda. Datang dong. Jambi mana ini? Indra Bisa mana? gabung. Sudah ya, dadah. Siap. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak Pak Komda, teman-teman sebangsa. Semangat ya semuanya. PPK. Pokoknya jangan pernah Nanti berhenti kita berkarya, nanti kita ngopi-ngopi. bantu. Siap.